Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 140, 142, 1454 dan rekan saya Gina Rawutudrajana dengan NIM 140, 142, 1477 dan teman saya Fajriat Rizky dengan NIM 140, 142, 1478 dan rekan saya Nizar Zulfadli dengan NIM 510, 142, 1032. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah memperkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan 13 soal. Dan masing-masing soal akan dijawab sesuai dengan bagian masing-masing. Baik, soal yang pertama yang akan saya jawab, izinkan saya untuk membacakan soalnya. Soalnya yaitu, sebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Menjawab, penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut laman Kemenku.id terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam diri individu. Faktor internal korupsi terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Yang kedua yaitu dari faktor eksternal atau faktor dari luar individu. Faktor eksternal korupsi terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Yang pertama, aspek dari sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindakan korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Yang kedua, aspek ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuat ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politik. Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Sebagai contoh, seorang membeli suatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan sebuah jabatan. Dan yang keempat, aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam suatu organisasi antara lain, kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan yang terakhir lemahnya pengawasan. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dijawab oleh Mbak Gina. Baik, Selviana, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apa dampak korupsi di Indonesia? Dampak dari korupsi di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, penurunan produktivitas yang membuat angka kemiskinan meningkat karena pengurangan jumlah karyawan disebabkan oleh produktivitas perusahaan yang melambat. Yang kedua, meningkatnya utang negara karena korupsi memperburuk keuangan negara yang disebabkan oleh para malik uang rakyat yang mengambil uang rakyat. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa diakibatkan dana yang seharusnya untuk mengoptimalkan hal tersebut malah diambil dan dicuri oleh koruptor sehingga barang dan jasa tidak optimal. Yang keempat, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara karena kegiatan korupsi nyatanya di Indonesia masih banyak terjadi. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah
dalam menangani korupsi? Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh teman saya. Kepada Fajriatun, disilahkan. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah korupsi dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berikan strategi untuk melakukannya? Menurut pendapat saya, korupsi di Indonesia tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diberantas. Dan strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan adalah dibagi menjadi 2, yaitu pencegahan dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat dan penindakan. Penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penindakan diharapkan membuat para pelaku takut melakukan korupsi karena adanya ancaman hukuman yang menyertainya. Seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi akan menerima hukuman seperti hukuman kurungan, membayar denda, penyitaan harta kekayaan, pencabutan hak-hak politik, bahkan dimungkinkan hukuman mati. Untuk yang nomor 4, Baik, selanjutnya nomor 4, soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan nilai jujur dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Sedangkan nilai karakter kejujuran adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah ataupun tidak dikurangi, dan tidak disembunyikan. Contohnya yaitu tidak menyembunyikan barang-barang teman, tidak menyontek hasil kerja teman saat ulangan atau ujian, dan yang terakhir yaitu jika terlambat datang ke kampus, menyampaikan alasan sebenarnya kenapa bisa terlambat kepada dosen. Selanjutnya, saya serahkan ke Mbak Silviana. Baik, terima kasih Mas Nijar. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Sebelumnya, saya akan membacakan soal nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Izin menjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga akan amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab adalah yang mau menanggung, memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi dan konsekuen dengan apa yang dilakukan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuatu yang dikatakan mengakui kesalahan dan tidak melempar kesalahan pada orang lain. Contohnya dalam kehidupan mahasiswa di kampus yaitu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dimiliki, bertanggung jawab pada organisasi yang diikuti, dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya untuk soal nomor 6 akan dijawab oleh Mbak Gina. Baik, terima kasih Silviana. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan nilai disiplin dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Secara umum, pengertian disiplin adalah suatu bentuk tindakan, mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kata disiplin diadaptasi dari bahasa Inggris disciple yang artinya pengikut atau murid, dan secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin discere yang artinya belajar. Arti lain dari disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Menurut salah satu ahli disiplin, yaitu Gary Dessler, pengertian disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seseorang bawahan karena melanggar aturan. Maaf, akan saya lanjutkan. Ada beberapa tujuan disiplin, yaitu agar seseorang dapat menjadi perintah atas dirinya sendiri, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang, dan untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Contoh nilai disiplin dalam kehidupan mahasiswa yaitu mengikuti pembelajaran atau kelas dengan tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan, dan tidak melanggar tata tertib universitas.
Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Fajriatun. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nomor 7, saya akan bacakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan nilai mandiri dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Nilai mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Melakukan sendiri tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, seorang mahasiswa dengan kesadaran diri mau belajar, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemauan berlatih suatu keterampilan tertentu seperti olahraga, tari, teknologi, dan tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 8, yaitu apa yang dimaksud dengan nilai kerja keras dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Pengertian karakter kerja keras sendiri menurut Kemdiknas 2010 adalah perilaku yang mewujudkan upaya sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai hambatan belajar dan tugas dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu rajin dan tekun belajar, aktif dalam kegiatan seperti organisasi dan lomba, dan yang terakhir sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan kelompok. Saya kembalikan ke Mbak Selviana. Baik, terima kasih Mas Nijar. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Izinkan saya membacakan soal nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan nilai sederhana dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Izin menjawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian saja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Selain itu, sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas. Kesederhanaan merupakan hal atau keadaan sifat sederhana. Sederhana berarti juga membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Contohnya, mahasiswa dalam pergaulan dan berpenampilan hendaknya mengutamakan nilai sederhana, seperti berpakaian tidak terlalu mewah, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, tidak memakan makanan yang terlalu mahal, tidak menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak perlu, dan sikap menghambur-hamburkan uang. Sehingga mahasiswa tidak boleh menghambur-hamburkan uang dan memiliki nilai sederhana dan mengimplementasikan nilai sederhana dalam setiap kegiatan. Selanjutnya untuk soal nomor 10 akan dijawab oleh Mbak Gia. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan nilai berani dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Nilai berani adalah sifat yang gagah berani, tidak pernah takut dan gentar menghadapi tantangan. Dalam perspektif positif, keberanian ditujukan untuk membela kebenaran. Menurut Suyata dan Yudiantoro 2016, berani adalah tidak takut menghadapi bahaya dan kesulitan. Orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika seseorang yakin bahwa apa yang dilakukan benar, maka ia tidak akan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut. Contoh nilai berani dalam kehidupan mahasiswa di kampus yaitu berani dalam menyampaikan pendapat di kampus, berani untuk negosiasi dengan dosen tentang mata kuliah, dan berani mencoba hal baru dalam dunia perkampusan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fajriatun. Untuk nomor 11, saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan nilai peduli dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Peduli merupakan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif atau sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Contohnya, misal mengambil sampah yang berserakan di depan ruang kuliah, membantu temannya yang kesusahan karena kehabisan uang untuk makan, menyuarakan aspirasi masyarakat dengan mendiskusikan UU Omnibus Law. Yang selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 12, apa yang dimaksud dengan nilai adil dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Secara terminologis,
Adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Contohnya yaitu berteman dengan semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang mereka, lalu tidak curang saat melakukan ujian, lalu selalu membela yang benar, bukan membela seseorang karena teman dekat. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak. Baik, terima kasih Mas Nizar. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 13. Sebelumnya izinkan saya membacakan soal nomor 13. Mengapa dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi? Jelaskan disertai contoh. Izin menjawab. Dalam melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi harus dijalankan pedoman bagi seluruh agen anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. 9 nilai tersebut dikelompokkan ke dalam 3 nilai pokok, yaitu 3 nilai inti meliputi jujur, tanggung jawab, dan disiplin. 3 nilai etos meliputi mandiri, kerja keras, dan sederhana. Serta 3 nilai sikap mencakup berani, peduli, dan adil. Untuk dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi maupun tindakan pidana korupsi, mahasiswa sebagai agen anti korupsi perlu berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan anti korupsi, dan kontrol kebijakan. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi supaya tidak melenceng dari supaya tidak melenceng dari tujuan sebagai agen anti korupsi atau tidak melenceng dari visi misi pendidikan anti korupsi. Kita tahu pada pendidikan anti korupsi tentunya memiliki tujuan, sehingga dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi juga harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi. Salah satu prinsip anti korupsi yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Contoh dari sikap transparansi yaitu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada saat melakukan pemilihan ketua BEM, ketua hima, ketua kelas, ataupun pemilihan lainnya, harus mengedepankan sikap transparansi, di mana waktu pemilihan, jumlah pemilih, dan pelaksanaan pemilihan harus bersikap terbuka dan diketahui oleh publik. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 13. Soal nomor 13. Baik, dengan terjawabnya soal nomor 13, maka diskusi kali ini sudah menyelesaikan 13 soal yang menjadi bahan diskusi pada kali ini. Selanjutnya, saya persilahkan pada Mbak Gina untuk memaparkan kesimpulan diskusi pada hari ini. Pada Mbak Gina, saya silahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan pada diskusi hari ini yaitu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dari dalam individu yang terdiri dari aspek kualitas moral dan aspek sosial, dan faktor eksternal dari luar diri individu yang terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Ada berbagai dampak dari korupsi di Indonesia, yaitu diantaranya penurunan produktivitas, meningkatnya utang negara, rendahnya kualitas barang dan jasa, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat. Korupsi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diberantas. Dan strategi pemberantasan korupsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pencegahan dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat dan penindakan. Penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penindakan diharapkan membuat para pelaku takut melakukan korupsi karena adanya ancaman hukuman yang menyertainya.
Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan nilai karakter kejujuran adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambahkan ataupun tidak dikurangi, dan tidak menyembunyikan. Salah satu contoh nilai kejujuran adalah tidak menyembunyikan barang-barang teman. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Salah satu contohnya yaitu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dimiliki. Lalu secara umum, pengertian disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Salah satu contoh dari nilai disiplin yaitu mengikuti pembelajaran atau kelas yang diinginkan dengan tepat waktu. Nilai mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain melakukan sendiri tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Salah satu contohnya yaitu kesadaran diri sendiri untuk mau belajar. Lalu pengertian karakter kerja keras sendiri menurut Kemendiknas 2010 adalah perilaku yang mewujudkan upaya sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai hambatan belajar dan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya yaitu rajin dan tekun belajar. Lalu nilai sederhana menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang. Dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu mengutamakan nilai sederhana dalam berpakaian. Nilai berani adalah sifat yang gagah berani, tidak pernah takut dan gendar menghadapi tantangan. Salah satu nilai berani yaitu berani menyampaikan pendapat dalam suatu forum. Lalu peduli merupakan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif atau sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Salah satu contohnya misalnya mengambil sampah yang berserakan di depan ruang kuliah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Salah satu contohnya yaitu berteman dengan semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang mereka. Lalu dalam melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi harus dijadikan pedoman bagi seluruh agen anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Salah satu prinsip agen anti korupsi yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Sekian dari saya serahkan kepada Silviana. Baik, terima kasih kepada Mbak Gina karena telah membacakan kesimpulan pada diskusi pada hari ini. Baik, saya di sini sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan pada hari ini, karena sudah terjawab 13 soal dan diskusi pada hari ini, sehingga diskusi pada hari ini saya rasa sudah cukup, dan marilah kita cukupkan, dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.